warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dokter Ninik di channel Truplay. Oke teman-teman, udah lama banget aku nggak upload video. Itu dikarenakan ada beberapa kesibukan yang membuatku tidak punya waktu untuk take video, editing video, and upload it. So, today aku punya topik yang cukup menarik untuk kalian yang lagi booming sekarang, yaitu tentang vaksin COVID-19. Mau tahu kelanjutannya? Nonton sampai habis video ini, share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe. Dan apabila ada komentar ataupun pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Stay tune. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada penjelasan tentang vaksin dari COVID-19, kita harus tahu dulu yang namanya herd immunity. Teman-teman pernah dengar herd immunity? Tentu saja teman-teman pernah dengar, karena lagi marak-maraknya dibicarakan ya. Herd immunity itu adalah keadaan di mana suatu populasi sudah kebal terhadap infeksi. Oke, saya akan jelasin dari awal. Jadi awalnya ada orang dewasa ya. Satu orang dewasa terpapar dengan infeksi ya, jadi virus menginfeksi dirinya. Pada saat itu terjadi, tubuh dari orang dewasa normal itu dia akan menghasilkan yang namanya antibodi ya. Antibodi itu ibaratnya seperti tentara. Antibodi itu adalah reaksi tubuh dari seseorang, jadi reaksi tubuh terhadap paparan dari infeksi virus ataupun bakteri. Nah, dalam hal ini yaitu virus COVID-19. Nah, pada saat dia terpapar, dia akan terbentuk antibodi yaitu tentara untuk melawan infeksi virus tersebut, dan juga dia berfungsi untuk mengenali virus tersebut, sehingga kemungkinan untuk terpapar lagi itu dia akan kecil. Nah, kekebalan yang terjadi pada orang dewasa ini jika dibawa dalam suatu populasi, itulah yang disebut dengan herd immunity. Jadi herd immunity adalah dimana sudah terjadi perlindungan terhadap suatu komunitas. Artinya dalam suatu populasi itu sudah banyak orang yang kebal terhadap infeksi ya. Oke, bagaimana caranya bisa terjadi herd immunity? Ada dua cara. Itu yang pertama, itu infeksi secara natural. Jadi kita dibiarkan untuk terpapar dengan virus. Seperti pada saat sekarang ini, banyak orang yang lalu lalang, yang mungkin karena virusnya tidak terlihat, sehingga kemungkinan untuk terpapar virus itu sangat besar. Pada saat sudah terinfeksi, walaupun tidak ada gejala atau gejalanya ringan, dan kalau misalnya kuat, dia akan membentuk sistem pertahanan, artinya dia kebal dan dia resisten terhadap infeksi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara pemberian vaksin. Ya, pada saat ini kita tahu bahwa sedang dikembangkan vaksin dari COVID, sehingga vaksin dari COVID ini bisa diberikan kepada orang, kepada individu, kepada masyarakat. Vaksin dari virus itu bisa didapat dari apa? Dari virus tersebut kemudian diinaktivasi, artinya virusnya dilemahkan. Kemudian bisa juga dari protein-protein dari virus tersebut, atau juga inti dari sel virus-virus tersebut. Nah, itu adalah jenis-jenis dari beberapa vaksin ya. Jadi apabila vaksinnya itu dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka dia akan bereaksi seperti yang pertama tadi pada saat terpapar virus seseorang. Oke, untuk herd immunity sendiri, keadaan ini sebenarnya punya kekurangan yang cukup besar dan sangat beresiko, terutama pada orang-orang yang terpapar secara alami tanpa pemberian vaksin. Mengapa demikian? Karena pada orang-orang yang terpapar secara alami bukan hanya orang-orang yang normal saja, orang-orang dewasa normal, tetapi ada juga kelompok-kelompok umur yang ternyata memiliki faktor risiko, yang ternyata sistem imunnya tidak kuat, tidak sekuat orang dewasa normal. Misalnya nih, orang-orang dengan komorbid, kemudian orang-orang dengan usia tua ya, anak-anak itu sangat rentan karena sistem kekebalan tubuhnya tidak seperti orang dewasa normal yang kuat, istilahnya seperti itu. Kemudian pada pemberian vaksin diharapkan dapat menurunkan angka dari infeksi. Karena apa? Karena semua orang telah terlindungi, artinya dia telah mengalami kebal. Jadi dalam suatu populasi itu sudah banyak orang yang mengalami kebal, baik itu secara diberikan vaksin ataupun dengan terpapar infeksi secara alami. Karena apa? Karena jika satu orang dia terpapar dan orang lain juga terpapar, maka orang-orang yang terpapar ini, yang sudah kebal ini, dia akan melindungi orang-orang yang belum terpapar. Gitu, seperti itu. Jadi orang-orang yang belum terpapar dia akan tidak ditemukan oleh virus, karena
virus tidak lagi menemukan sel inang baru dan akhirnya virus dengan sendirinya akan hilang. Ya, teman-teman, pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia sudah sangat darurat karena terjadi perkembangan atau peningkatan yang sangat pesat kasus COVID-19. Nah, sehingga hingga saat ini sudah ya sekitar almost a year ya, sudah hampir setahun, sudah mulai dikembangkan vaksin-vaksin di ada banyak, sekitar ratusan kandidat vaksin yang dikembangkan dan akan diajukan untuk lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan kewenangan atau kebijakan untuk keamanan dari suatu vaksin. Hingga saat ini sudah ada sekitar 10 center yang mengembangkan vaksin ya, dan sudah mencapai uji klinis fase 3. Di Indonesia sendiri untuk Sinovac ya, merek Sinovac yang berasal dari Cina sudah mulai dilakukan uji klinis ya untuk Indonesia, dan dia bekerja sama dengan perusahaan Bio Farma ya. Nah, uji klinis fase 3 ini dilakukan untuk sebagai fase final ya untuk proses pengembangan dari vaksin dari COVID-19. Sementara di Indonesia sudah mulai dilakukan tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu muncul kebijakan ya, kebijakan dari pemerintah seperti yang kemarin teman-teman mungkin sudah pernah lihat ya, tentang kebijakan pemerintah yang mengharapkan kita untuk ikut serta dalam proses imunisasi atau vaksinasi dari COVID-19. Nah, kemudian yang kedua yaitu fase menunggu hasil dari uji klinis fase 3. Nah, di mana uji klinis fase 3 ini hasilnya itu harus dalam bentuk publikasi, artinya harus ditulis. Ya, harus dibentuk harus dalam bentuk jurnal. Jurnal itu artinya sudah pernah direview oleh para ahli dan juga pakar. Kemudian yang ketiga itu apabila lolos uji klinis fase 3, kemudian akan masuk ke Badan POM dan dilakukan pemeriksaan juga. Nah, untuk pemeriksaan di Badan POM apabila lolos, kemudian akan masuk ke fase untuk distribusi, kemudian pelatihan terhadap tenaga yang bisa memberikan vaksin, kemudian diperhitungkan kira-kira dosisnya berapa, kemudian sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemberian vaksinasi, kemudian selain itu ada juga kita harus tahu dulu kira-kira sasarannya siapa, karena untuk pemenuhan dari jumlah vaksin tidak bisa dilakukan secara keseluruhan karena jumlahnya terbatas dan setiap negara berlomba-lomba untuk menyediakan vaksin ini, sehingga tidak semua masyarakat atau warga negaranya itu akan ikut serta dalam proses vaksinasi dari vaksin COVID-19 ini. Nah, tetapi perlu diingat bahwa uji klinis fase 3 itu harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada efek yang berbahaya terhadap pemberian vaksin. Artinya ini kan vaksinnya baru ya, baru pernah diciptakan. Secara normal saja untuk vaksin yang klasik itu diciptakan membutuhkan waktu itu pengembangannya sekitar 15 tahun ya. Tetapi untuk COVID-19 ini cukup cepat dilakukan, itu mungkin akan sekitar 18 bulan saja. Dan akan dikenakan ada semacam kewenangan yang bisa dipakai, di mana vaksin itu bisa dipakai dalam keadaan darurat atau emergency. Di mana kita ketahui bahwa keadaan pandemi COVID-19 saat ini itu sangat emergency, sehingga penggunaan vaksin itu sangat diperlukan. Oke. Nah, dengan pemberian vaksin ya kepada sekelompok individu yang mencapai 70% ya dari suatu populasi, itu dia akan menyebabkan timbulnya herd immunity. Herd immunity yang ditimbulkan akibat adanya pemberian dari vaksin. Diharapkan pemberian vaksin ini dapat mengurangi efek samping ya, dapat mengurangi adverse effect, di mana pada saat orang-orang yang terpapar secara alami dan kemudian terbentuk herd immunity, ternyata ada orang-orang yang kalah. Tetapi dengan pemberian vaksin diharapkan orang-orang yang kalah itu juga bisa bertahan. Namun di sisi lain vaksinnya masih baru dan belum melalui fase uji klinis fase 3 dan harus diperhatikan dan dikembangkan lebih lanjut ya, sehingga untuk keamanan dan efikasinya belum terlalu dapat terpercaya karena hasilnya belum terlihat. Dan hingga saat ini pun beberapa peneliti belum mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat, kira-kira vaksin tuh aman atau tidak ya, karena belum terjadi, belum ada hasil dari uji klinis fase 3-nya seperti itu. Oke.
Teman-teman, sebetulnya yang paling penting itu adalah bukan masalah vaksin dan uji klinis fase 3-nya. Kita memang pada saat dipastikan vaksinnya itu aman, kita memang wajib untuk melakukan vaksinasi untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih banyak lagi. Ya, tetapi untuk saat ini yang bisa kita lakukan yaitu tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu ya pakai masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak ya. Kalau memang kita harus bekerja di luar, ya kita meminimalisir jarak kita dengan orang lain. Pokoknya kita usahakan, kita melindungi diri kita sendiri. Kita tidak perlu percaya terhadap hoax, tidak perlu terpengaruh terhadap hoax ya. Kita lindungi diri kita dan juga keluarga kita apabila kita tidak mampu untuk menyampaikan ke orang lain, seperti itu. Jadi, saya kira itu ya, sekian dari saya tentang penjelasan mengenai herd immunity dan juga vaksin COVID-19. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar, ataupun kritik dan juga saran ketik juga di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like, subscribe ya, subscribe di tombol merah itu. Kemudian nonton, jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar bisa juga bermanfaat kepada orang lain. Semoga kita cepat melewati masa pandemi ini dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.